Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Dr. Nadiroh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Lingkungan. Perkenalkan di sini saya Rodiana dengan NIM 1401620006 dari PPKNB akan mempresentasikan materi tentang tanah dan teori tanah. Yang pertama yaitu pengertian tanah. Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya. Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia. Ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat. Lalu ia juga sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu kedudukan tanah bagi masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat adat adalah salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah oleh lembaga hukum. Ada yang banyak terdapat dalam wilayah Nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat adalah bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara komunal oleh sekelompok suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seorang tuk adat atau tuaka. Kedudukan tanah ulayat masyarakat adat dalam hukum UU-PA yang secara formal diakui keberadaannya, tetapi masih dapat disangsikan bahwa pengakuan tersebut dalam tatanan konsep namun belum dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata. Menurut pasal 5 UU-PA jelas bahwa pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnya terbatas. Jika hak atas tanah masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah, maka masyarakat adat tidak diberikan perlindungan yang penuh. Selanjutnya ada perubahan penguasaan tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 1, dasar penguasaan atas tanah adalah keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang, yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah. Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah. Diterapkannya dan diberlakukannya UU-PA menyebabkan bentuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat mengalami perubahan. Perubahan penguasaan tanah yang menyebabkan terjadinya perubahan kekerabatan adalah terjadinya penguasaan individu atas tanah, rusak dan melemahnya hubungan kekerabatan pada tatanan keluarga inti, paruik, kaum, dan suku karena terjadi perubahan penguasaan tanah. Selanjutnya ada teori hukuman tanah. Yang pertama, teori adat, kedua, teori hukum nasional, yang ketiga, teori tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang keempat, teori keadilan. Teori adat. Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum Bahkingsraad. Dalam hal ini, setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu, dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus, maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Teori hukum nasional. Teori hukum nasional yang dimaksudkan di sini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UU-PA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini, hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tentang dalam pasal 2 UU-PA. 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Yang kedua, hak menguasai dari negara termaksud dari ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Teori tanggungan sosial perusahaan dengan dituangkannya dalam norma hukum, tanggung jawab sosial yang voluntary itu berubah menjadi sesuatu yang dipaksakan dari luar. Tanggung jawab sosial yang berisikan kewajiban moral yang didasarkan atas kesadaran sendiri berubah menjadi kewajiban umum yang dipaksakan dari luar. Itulah yang tercermin dalam diadopsikannya ketentuan mengenai corporate social responsibility di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban CSR ini lebih ditekankan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Teori keadilan. Menurut John Rawish, keadilan adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip yang umum yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus. Prinsip-prinsip keadilan ada 3. Yang pertama, kebebasan yang sama besarnya. Kedua, perbedaan. Dan yang ketiga, harga diri. Lalu yang terakhir ada domain fair clearing. Menurut pasal 1 Agrarische Beschluit, domain fair clearing adalah bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya atau hak milik adalah menjadi domain atau milik negara. Domain fair clearing diberlakukan hanya di wilayah Jawa dan Madura, kemudian diberlakukan juga di luar Jawa dan Madura. Menurut Budi Harsono tahun 2003. Domain fair clearing berfungsi sebagai landasan hukum baik pemerintah yang mewakili negara sebagai pemilik tanah. Konsep domain fair clearing atau tanah milik raja atau negara inilah menjadi landasan mengapa negara sampai sekarang ini tetap bersikukuh mempertahankan kekuasaannya atas dasar dan merasa sebagai pemilih sehingga mempunyai kewenangan memindahkan, menukar, mencabut, dan menyewakan tanah yang ada di bumi di Nusantara ini. Sekian presentasi saya tentang tanah dan teori tanah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.